Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Sri Asna dengan NIM 430401801118. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah analisis jabatan. Di sini saya menganalisis jabatan Departemen Training. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum mengerti apakah itu analisis jabatan, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan atau job analysis adalah suatu kegiatan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut tentang suatu jabatan untuk menempatkan urai jabatan dan persyaratan jabatan. Kegiatan analisis jabatan ini menghasilkan satu, uraian jabatan atau disebut dengan job description, dan yang kedua yaitu ada spesifik jabatan atau job specification. Next, tujuan analisis jabatan. Terdapat dua tujuan dari kegiatan analisis jabatan. Yang pertama yaitu untuk menyusun uraian jabatan dan spesifikasi atau syarat jabatan. Yang kedua yaitu ada sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu selanjutnya adapun isi pokok dari suatu deskripsi jabatan, yakni satu, identifikasi jabatan, yang kedua ringkasan jabatan, yang ketiga yaitu ada rincian tugas yang dilaksanakan oleh jabatan tersebut, yang keempat yaitu ada pengawasan yang diberikan dan diterima oleh jabatan tersebut. Selanjutnya ada proses analisis jabatan. Di sini ada beberapa tahap-tahap kegiatan dalam menganalisis jabatan. Yang pertama yaitu ada persiapan analisis jabatan, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga yaitu ada pengolahan data, dan yang terakhir yaitu penggunaan dan penyajian informasi jabatan. Berikutnya deskripsi tentang Departemen Training. Apakah itu Departemen Training? Di sini saya akan menjelaskan apakah itu yang disebut dengan Departemen Training atau divisi pelatihan. Departemen Training adalah suatu divisi bagian di perusahaan yang berwenang untuk mengevaluasi dan mengembangkan program pelatihan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Menurut sumber dari Human Resource (MBA), latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang training dan development specialist dapat dalam bidang bisnis atau sumber daya manusia, desain pengajaran, info sosial, atau pelatihan pengembangan. Akan tetapi, banyak juga perusahaan lain mencari kandidat baru dengan latar pendidikan ilmu komputer atau teknologi informasi, karena teknologi sangat diperlukan dalam bidang ini. Selanjutnya yaitu ada skill training department. Untuk menjadi seorang training, kemampuan yang diperlukan adalah satu, memiliki pengetahuan yang dalam tentang bisnis di dalam perusahaan tempat Anda bekerja. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang tinggi, mendengarkan publik speaking dan menulis. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan analisa dan riset untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk mengukur dan menilai kebutuhan pelatihan. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang tinggi. Yang kelima yaitu memiliki keterampilan dan interpersonal yang kuat. Yang berikutnya yaitu memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk mengukur keberhasilan berdasarkan biaya dan sumber daya yang digunakan. Akan berikutnya yaitu saya jelaskan tentang peran dan tugas training department, yaitu satu, merancangkan program training korporat. Yang kedua, berpartisipasi dalam perencanaan SDM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu menyiapkan dan memonitor anggaran training. Yang keempat yaitu memasarkan program training di dalam atau internal perusahaan. Yang kelima yaitu membuat data statistik mengenai kegiatan training. Dan yang keenam melakukan evaluasi terhadap efektivitas training. Dan yang terakhir yaitu menangani administrasi training. Sekian apa yang dapat saya jelaskan. Berikutnya apabila ada yang perlu dipertanyakan berikut terkait kritik dan saran yang perlu disampaikan, dengan senang hati saya akan terima. Thanks for attention. Di sini ada sedikit motivasi dari Albert Einstein, yang dimana yaitu semua orang jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon seumur hidup, dia akan percaya bahwa itu bodoh. Albert Einstein. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.